Aku nggak pernah percaya sama cerita-cerita hotel angker. Menurutku itu cuma strategi marketing murahan. Bikin sensasi biar kamar yang sepi jadi laku. Apalagi kalau hotelnya tua. Cat mengelupas, lampu redup, lorong panjang kayak nggak ada ujungnya. Tinggal tambahin satu cerita tentang kamar terlarang. Tapi malam itu aku belajar satu hal. Kadang bukan kita yang milih untuk percaya. Kadang sesuatu yang bikin kita percaya. Kejadian ini terjadi sekitar 3 tahun lalu. Saat itu aku lagi dalam perjalanan kerja keluar kota kecil yang berada di pesisir Jawa. Aku sampai di tujuan udah hampir jam 10 malam. Harusnya sih udah booking hotel. Tapi karena jadwal yang berubah mendadak, aku cuma bisa cari hotel yang terdekat dari stasiun. Disitulah aku nemu Hotel Puspa Indah. Dari luar, bangunannya kelihatan tua, tapi masih berdiri gagah. Pelang neonnya beberapa huruf mati. Parkirannya juga sepi, cuma ada 2 mobil. Aku masuk, dan di depan situ ada resepsionis perempuan setengah baya. Rambutnya dikunci rapi dengan penampilan wajah yang datar. Gak senyum, tapi juga gak jutek. "Ada kamar kosong, Kak?" tanyaku. Dia lihat layar komputer lama di depannya. Lalu dia menjawab, "Ada, tinggal 1. Aku ketawa kecil. Wah, hoki juga. Resepsionis itu gak ikut ketawa. Dengan wajah yang masih sama, datar, dia ngomong, "Kamar nomor 13. Di situ aku terdiam sebentar, bukan karena takut, tapi karena angka 13. Banyak hotel malah gak punya nomor itu. "Kok ada nomor 13, Kak?" tanyaku iseng. Dia angkat bahu sambil berkata, "Dari dulu emang ada," sambil menyodorkan kunci kamar. Dari situ aku gak mikir panjang, karena aku capek, butuh mandi dan tidur. Tanpa banyak bicara, aku ambil kuncinya. Semenjak itu semuanya berubah. Kamar 13 ada di lantai 3. Dengan perlahan aku menaiki tangga hotel yang sempit dan lampu-lampu yang kekuningan. Setiap langkah bunyinya berderit khas kayu tua yang menua bareng waktu. Begitu sampai di lantai 3, suasananya mulai terasa beda. Sepi banget. Lantainya dialasi karpet merah tua yang terlihat kusam, dengan lorong-lorong yang panjang, dan lampu-lampu di dindingnya jaraknya agak berjauhan. Jadi saat melewatinya ada bagian yang agak gelap. Aku berjalan perlahan sambil menarik koperku. Dan di tengah lorong, aku merasa kok sepertinya ada yang memperhatikan aku ya. Bukan suara atau bayangan, hanya perasaan saja. Aku berhenti sebentar sambil lihat ke kanan dan ke kiri. Kosong. Cuma ada pintu-pintu kamar dengan nomor kuningan kecil. 8, 9, 10, 11, 12, dan kamar terakhir di depanku, tepat di ujung lorong, kamar nomor 13. Yang aku perhatikan saat itu, pintunya berbeda dengan kamar-kamar yang lain. Catnya lebih kusam, pegangan pintunya agak berkarat, kayak jarang disentuh. Aku tarik napas, lalu aku buka pintunya. Hal pertama yang aku rasain waktu pintu kebuka, bukan dingin, bukan juga suara, tapi merasa nyium bau, bukan bau busuk atau bau bangkai, tapi bau lembab yang aneh, kayak campuran kayu basah dan sesuatu yang lama. Terlalu lama. Aku
Aku masuk sambil memperhatikan sekeliling kamar. Kamarnya sederhana, dengan lampu kamar yang menyala redup. Di tengah ruangan ada satu kasur single, dengan lemari kecil di sudut dan meja rias dengan cermin besar. TV tabung ditempatkan di sudut ruangan lainnya. Kamar mandi berada di sebelah kiri. Semuanya kelihatan normal. Tapi aku nggak tahu kenapa. Rasanya kayak kamar ini pernah lama banget nggak dihuni. Padahal resepsionis bilang cuma tinggal satu kamar kosong. Aku coba buka jendela, tapi macet udah nggak bisa dibuka. Oke, fine. Aku mandi, entah kenapa airnya dingin banget. Padahal keran merah udah aku putar maksimal. Waktu keluar kamar mandi, cermin di meja rias terlihat berembun. Padahal gak ada AC dan gak ada pendingin ruangan. Aku sempat terpaku beberapa detik, lalu aku hapus embunnya. Dan aku lihat sesuatu kayak ada garis tipis di kaca, kayak tulisan, tapi samar banget. Aku condongkan wajah dan pelan-pelan hurufnya kebaca. Jangan tidur di sini. Seketika aku merinding, aku langsung mundur. Sambil menenangkan diri, dalam hati aku berkata, paling juga bekas goresan lama. Pikirku mencoba rasional. Aku gosok lagi kacanya, dan tulisan itu hilang. Aku tertawa kecil sendiri. Overthinking. Setelah itu aku matiin lampu dan tidur. Atau setidaknya mencoba untuk tidur. Aku kebangun persis di jam 01.13 pagi karena tiba-tiba TV nyala sendiri. Layarnya cuma noise hitam putih dengan suara kresek-kresek statis memenuhi kamar. Aku duduk tegak dalam kondisi masih ngantuk. Apa sih? Lalu aku ambil remote dan matikan TV. Terasa sunyi lagi. Aku mencoba untuk rebahan dan belum ada 5 menit. Tiba-tiba tok, tok, tok. Ada suara yang mengetuk pintu 3 kali tapi pelan. Aku coba lihat jam, masih pukul 01.17. Aku masih terdiam dan menunggu suara ketukan itu datang lagi. Tapi nggak ada. Akhirnya aku bangun dan jalan ke pintu. Siapa di situ? Hening, gak ada jawaban. Aku coba buka pintunya. Aku lihat lorong kosong, tapi lampu di ujung lorong mati. Padahal sebelumnya lampu itu menyala. Aku sempat berdiri beberapa detik, lalu menutup pintu lagi. Dan begitu aku berbalik, aku lihat sesuatu di cermin meja rias. Ada bayangan berdiri di belakangku. Aku langsung menoleh, tapi kosong. Aku pelan-pelan nengok lagi ke cermin. Bayangan itu masih di sana. Seorang perempuan dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya dan memakai gaun putih yang kusam. Dia berdiri tepat di belakangku dan aku sudah tidak berani bergerak. Pelan-pelan bayangan itu mengangkat kepalanya dan aku bisa melihat wajahnya. Pucat dengan matanya yang cekung dan bibir kebiruan. Dan sepertinya ada bekas memar di lehernya, seperti dicekik. Seketika aku berteriak dan tiba-tiba lampu kamar mati, gelap total. Aku nggak tahu berapa lama aku berdiri di situ dalam gelap. Tapi ketika lampu menyala lagi, aku sendirian. Aku melihat sekeliling, cermin normal, TV mati dan kamar sunyi. Dengan terburu-buru, aku langsung ambil HP. Pas aku lihat, sinyal hilang, padahal tadi ada. Aku coba buka pintu, dan lorong lebih gelap dari sebelumnya. Lampu-lampu berkedip pelan.
Dan tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Kayak ada sesuatu yang diseret di atas karpet, pelan, mendekat, dan aku coba lihat ke ujung lorong. Di sana tampak ada tubuh yang tergeletak, seorang perempuan dengan rambut panjang dan gaun putih. Dia terbaring persis di depan kamar 13. Aku udah gak bisa bergerak. Lalu pelan-pelan tubuh itu bergerak, seperti ditarik oleh sesuatu yang gak kelihatan, diseret masuk ke dalam kamarku. Pintu kamar 13 itu terbuka sendiri. Aku terdorong masuk dan pintunya menutup dengan keras. Dan tiba-tiba, aku udah gak lagi berdiri di kamar hotel. Aku berdiri di kamar yang sama, tapi beda waktu. Dindingnya lebih baru, lampunya terang. Dan di atas kasur, ada tubuh perempuan itu. Terbaring kaku, matanya terbuka tapi gak bernyawa. Seorang pria berdiri di samping kasur. Wajahnya gak begitu jelas. Seperti kabur. Dia memegang leher perempuan itu dan aku sadar aku lagi lihat kejadian yang pernah terjadi di kamar ini. Perempuan itu dibunuh di kamar 13. Pria itu pergi meninggalkan tubuh di kasur dan aku berdiri sendirian. Lalu perempuan itu pelan-pelan menoleh ke arahku. Padahal tadi dia sudah mati. Bibirnya bergerak dan aku dengar suaranya langsung di kepalaku. Aku masih di sini. Sekejap semuanya kembali gelap. Aku terbangun di lantai kamar, sendirian dan jam menunjukkan pukul 04.44 pagi. HP-ku ada sinyal lagi dan aku langsung nelpon resepsionis, tapi tidak diangkat. Aku coba turun ke lobi, kosong, dan lampu mati setengah. Aku keluar dari hotel dan baru sadar, ternyata parkiran kosong total. Padahal semalam ada 2 mobil. Pintu hotel terkunci dari luar, seolah-olah hotel itu sudah lama gak beroperasi. Aku mundur pelan-pelan, lihat papan nama hotel, dan catnya mengelupas parah. Kacanya pecah di beberapa bagian, kayak bangunan yang terbengkalai. Aku merinding. Jadi semalam aku nginep di hotel yang sudah tutup bertahun-tahun. Beberapa hari kemudian, aku coba cari tahu. Hotel Puspa Indah memang pernah ada, tapi itu sudah tutup 8 tahun lalu. Karena satu kasus, seorang perempuan ditemukan tewas di kamar nomor 13. Dicekik oleh kekasihnya sendiri, dan kasusnya sendiri gak pernah selesai. Si pria menghilang, dan sejak itu hotel sepi, bangkrut dan tutup. Tapi yang bikin aku gak bisa tidur sampai sekarang, ada satu detail di mana tubuh perempuan itu ditemukan 3 hari setelah kematian, karena gak ada yang sadar dia masih di kamar. Dan selama 3 hari itu, beberapa tamu mengaku dengar suara TV menyala sendiri, dengar ketukan pintu tengah malam, dan bau aneh dari kamar 13. Sampai sekarang aku sering mikir, kenapa aku? Kenapa malam itu cuma ada kamar 13? Kenapa aku bisa masuk ke tempat yang sudah tutup? Dan yang paling bikin aku takut, seminggu setelah kejadian itu, aku terima email tanpa pengirim, tanpa subjek. Isinya cuma satu gambar, foto kamar hotel, kamar nomor 13, dan di cermin meja rias, ada bayanganku berdiri di dalam kamar. Padahal aku jelas-jelas sudah pergi. Dan di belakang bayanganku, dia berdiri lagi, perempuan itu, dengan senyum tipis seolah bilang, "Aku belum selesai." Kadang aku masih kebangun jam 01.13. TV di rumahku nyala sendiri dan di cermin, kadang, cuma kadang, aku lihat bayangan yang berdiri terlalu dekat di belakangku. Aku gak pernah nginep di kamar nomor 13 lagi. Dan kalau kamu suatu hari check-in di hotel,
dan resepsionis bilang cuma ada satu kamar kosong, nomornya 13, saran aku cuma satu. Jangan ambil, karena mungkin mayat di kamar itu masih menunggu, dan mungkin kali ini bukan cuma ingin dilihat, tapi ingin ditemani.